Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum statistika inferensial pada semester 4. Di sini kami, yaitu saya, Rolipa, dan Muhammad Agung Febrianto dan juga Gita Fuji Lestari akan membahas mengenai analisis faktor dan SEM. Untuk yang pertama yaitu analisis faktor. Dimulai dari definisinya. Apa sih itu analisis faktor? Jadi analisis faktor ini digunakan untuk mengelompokkan variabel menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripannya. Kemiripan tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tinggi. Analisis faktor ini juga merupakan teknik statistik multivariat yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur laten di balik sejumlah variabel yang saling berkorelasi. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan data, mereduksi dimensi, dan menentukan konstruksi tersembunyi yang menjelaskan pola hubungan antar variabel. Dan untuk jenis-jenis dari analisis faktor secara umum itu ada dua. Yang pertama itu ada analisis faktor eksploratory dan ada juga analisis faktor konfirmatory. Untuk yang pertama tadi analisis faktor eksploratory atau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyebutkan exploratory factor analysis atau bisa juga disebut analisis CF, analisis PFA. Apa itu? Itu penilaian yang tidak atau belum mempunyai pengetahuan atau teori atau suatu hipotesis yang menyusun faktor-faktor yang akan dibentuk, di mana tujuannya itu untuk menentukan struktur
Suprianto. Di sini saya akan menggunakan SPSS untuk langkah praktikum dari analisis faktor CFA. Kita langsung buka aja ya SPSS-nya, terus kita soalnya kan ini di Universitas X terdapat program pemahaman kurikulum matematis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep kalkulus, di mana menyusun sebuah instrumen yang terdiri dari 10 pernyataan berbasis Likert yang mengukur dua aspek, ada pemahaman konseptual dan pemecahan masalah. Jadi Dr. Rina tuh mengumpulkan data dari 40 mahasiswa yang telah menyelesaikan kalkulus 1. Setelah data dikumpulkan dan ia menggunakan metode CFA. Oke, di sini kan ada PK1 sampai dengan PM5. Langsung aja kita buka SPSS-nya dan ketikkan pada variable view PM1, PM2, mohon maaf, PK1 terlebih dahulu, PK2, PK3, PK4, PK5, PM1, PM2, PM3, PM4, dan PM5. Oke. Selanjutnya sebelumnya saya sudah copy terlebih dahulu data yang diambil dari Dr. Rina ini. Terus kita akan menguji CFA dengan kita uji KMO dan Bertel Test of Sphericity dengan mengetikkan click analyze, dimension reduction, faktor. Lalu kita pindahkan semua ini ke variabel, ketikan deskriptif, kita ketikan KMO and Bertel Test of Sphericity, terus anti-image ya. Kita ketikkan continue, terus di rotation kita ketikkan varimax dan kita ketikkan continue. Selanjutnya kita ketikkan option dengan menceklis suppress small coefficient dan klik OK. Oke, kita dapat hasil dari uji KMO and Bartle test, di mana hasilnya ini yang 0,330, artinya kriteria pengujian Kaiser-Meyer-Eigenmeasure of something adequacy kan nilainya lebih dari atau lebih besar dari 0,50, maka analisis faktor tuh dapat dilakukan, soalnya lebih dari 0,5. Selanjutnya kita analisis uji image korelasinya. Kita lihat di an image matrices, di mana untuk output dari maksudnya analisis dari output tabel ini, nilai anti-match korelasi kan rata-rata lebih dari 0,50, maka berkesimpulan bahwa asumsi measure of sampling adequacy telah terpenuhi. Selanjutnya kita uji komunalitis, kan sama juga, kita lihat di nilai ekstraksinya gitu, extraction dari PK1 sampai dengan PM5, dari mungkin nilainya ada beberapa yang kurang dari 0,5, yaitu PK5 dan PM5 gitu, yang dimana tidak syarat komunitasnya tidak terpenuhi.
maka 8 indikator yang digunakan dalam nilai ekstraksi lebih dari 0,5 maka dapat diartikan bahwa 8 indikator yang digunakan memiliki hubungan kuat dengan faktor yang terbentuk gitu. Selanjutnya kita uji rotation komponen matriks. Kita ketikkan ini matriks, oke. Dimana analisis dari output ini jika nilai faktor loadingnya lebih dari 0,05 dan pengelompokan dalam satu faktor dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dalam variabel tersebut sudah konsisten dan indikatornya tersebut layak digunakan. Jadi kesimpulannya tuh indikator yang digunakan dalam nilai rotation komponen matriks di mana nilai faktornya lebih dari 0,10 dan pengelompokan daftar faktor tertentu, maka disimpulkan bahwa indikator yang digunakan sudah konsisten dalam variabel tersebut. Oke, mungkin lanjut ke langkah praktikum selanjutnya, di mana dilanjut oleh rekan saya Gita Puji Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Puji Lestari dari kelompok 3 praktikum statistika inferensia. Di sini langsung saja saya akan melakukan uji. Sebentar ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan uji analisis faktor exploratory factor analysis atau EFA. Nah, di sini saya sudah menginput datanya ya teman-teman. Nah, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama yaitu membuka program SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian dimasukkan datanya sebanyak 40 data sesuai studi kasus atau soal yang teman-teman terima. Kemudian setelah melakukan atau memasukkan datanya, kita ke variable view untuk menamai sesuai dengan tabelnya ya teman-teman, yaitu ada L1, L2 sampai dengan L10. Maka kita ubah variabelnya menjadi L1 hingga L10. Nah, kita kembali ke data view. Nah, langkah pertama untuk melakukan EFA ini yaitu kita lakukan uji KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin dan Bartlett's test of sphericity. Nah, caranya itu klik analyze, dimension reduction. Nah, ini kemudian ke faktor. Nah, di faktor ini kita klik deskriptif. Kemudian kita checklist yang initial solution, kemudian anti-image, dan yang terakhir pasti KMO-nya. Setelah itu kita klik continue dulu, kemudian kita masukkan, kita gunakan CTRA aja biar cepet ya teman-teman. Kita CTRA, kita pindahkan semuanya ke variabel. Nah, setelah itu baru kita klik rotation, pilih varimax. Oke, lalu klik continue. Kemudian kita ke option. Optionnya itu di sini kita klik surprise small. Continue lagi. Kita periksa lagi ya teman-teman, takutnya ada kesalahan. Oke, udah. Kemudian baru kita klik oke. Nah, di sini ada hasilnya. Kita bahas hasilnya di modul ya teman-teman. Nah, di sini muncul kan output dari uji KMO-nya dan uji Bartlett-nya. Di sini kita fokus kepada dataset 2 atau faktor analisisnya. Kriteria pengujiannya yaitu nilai Kaiser-Meyer-Olkin atau KEO-nya dan off sampling educal atau KMO-MSE-nya ini harus lebih dari 0,50. Nah, maka analisis faktor dapat dilakukan. Nah, kesimpulannya diketahui nilai
KMOMS-nya ini sebesar 0,330. Dari mana nih? Di sini ya teman-teman, dari tabel Kaiser-Meyer-Okin Measure of Sampling Adequacy. Nah, di sini ada 0,330. Nah, ini 0,330 ini lebih besar dari 0,50. Nah, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa analisis faktor bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis uji anti-image correlation. Nah, di sini ini sudah ada, tadi di output juga ada, tapi saya akan menjelaskan langsung di modul aja. Nah, analisis outputnya itu yaitu kriteria pengujiannya. Nah, kriteria pengujiannya yaitu nilai anti-image correlation ini harus lebih dari 0,50. Nah, maka berkesimpulan bahwa MS-nya ini telah terpenuhi. Nah, kita lihat lagi nih di sini, apakah nilainya sudah memenuhi atau tidak. Nah, ternyata setelah ditarik kesimpulan itu diketahui nilai-nilai MSE masing-masing indikator ini di atas 0,50. Nah, sehingga telah mewakili kriteria dari MSE dan dapat dianalisis lebih lanjut tanpa menghilangkan indikator yang digunakan. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, semuanya itu masing-masingnya indikatornya itu telah mencapai teman-teman, telah mencapai di atas 0,50. Nah, maka ini sudah mewakili. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan analisis uji komunalitis. Nah, di sini juga udah analisis outputnya. Nih, kita lihat lagi ya outputnya. Nah, outputnya itu yang ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut kepada modulnya. Nah, di sini ada komunalitis. Nah, analisis outputnya itu ada kriteria pengujiannya, nilai extractionnya ini lebih dari 0,50 juga. Nah, maka syarat dari komunalitasnya ini telah terpenuhi. Nah, kita simpulkan nih dari 10 ini bagaimana gitu. Nah, ternyata 10 indikator yang digunakan memiliki nilai extractionnya ini lebih dari 0,0. Maka dapat diartikan bahwa semua indikator yang digunakan ini memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini semuanya lebih dari 0,50. Nah, walaupun ada L5 dan L10 ini kurang dari 0,50, tapi ini sudah cukup mewakili ya teman-teman, karena banyak yang di atas 0,50, sehingga L4 dan L10 ini sudah terwakili. Nah, selanjutnya kita itu melakukan analisis uji rotate component matrix-nya. Nah, bisa dilihat di tabel RCM-nya nih, atau rotate component matrix. Nah, analisis outputnya juga sama nih, jika ternyata beda teman di sini, jika nilai faktor loadingnya itu lebih dari 0,10 dan mengelompok dalam satu faktor, maka bisa disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dalam variabel tersebut sudah konsisten atau indikator tersebut layak digunakan. Nah, kita ambil kesimpulan dari tabel di atas. Nah, ternyata faktor loadingnya itu lebih dari 0,10 dan mengelompok dalam faktor tertentu, maka bisa disimpulkan bahwa indikator yang digunakan sudah konsisten dan berada dalam variabel tersebut. Nah, bisa dilihat ya di sini teman-teman. Nah, oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari kelompok 3 mengenai uji sebentar ya, saya lupa uji apa. Nah, mengenai uji AFA. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.